Soal kremasi atau pembakaran mayat di suku Karo, oleh Bastanta Permana Sembiring. Tidak jarang, baik itu akademis maupun umum atau kita sebut kaum awam yang beranggapan kalau kremasi atau pembakaran mayat dan melarung abu di suku Karo murni karena pengaruh agama Hindu. Benarkah demikian, atau hanya proses menduga-duga atau juga cocokologi? Oke, mari kita cek ke dalam. Di suku Karo, dalam memperlakukan jenazah itu ada beberapa cara dan tahapan. Ada dengan cara dikubur, baik berbaring atau posisi duduk, dan ada juga dengan cara dibakar atau tutung. Untuk mayat utuh dihanyutkan, saya tidak pernah mendengar atau membaca pernah terjadi di Karo. Begitu juga dengan cara dimumikan seperti halnya di Mesir atau seperti di Toraja, juga belum pernah saya ketahui ada dilakukan di Karo. Untuk pembakaran jenazah atau kremasi, umum di hampir seluruh belahan dunia setelah dibakar, abunya disimpan atau dihanyutkan ke air yang dianggap keramat. Misalnya di Hindustan sana ke Sungai Gangga. Yang menarik di Karo, setelah dibakar ataupun dikubur bertahun-tahun lamanya, masih ada juga tahapan lanjutan untuk perlakuan terhadap jenazah, baik tulang belulang ataupun abunya. Bukan dilepas dengan menghanyutkan atau melarung abunya ke air atau cara lainnya, tetapi disimpan kembali di tempat khusus yang disebut geritan, untuk di kemudian hari menjalani tahapan berikutnya. Jenazah atau mayat dikuburkan. Setelah beberapa tahun, kemudian kuburannya dibongkar dan isinya yang berupa tulang belulang disimpan di satu tempat yang disebut dengan geritan. Setelah beberapa lama, bisa beberapa generasi kemudian, geritan pun penuh dengan tulang belulang, lalu tulang belulang itu pun dibakar beserta geritannya. Abunya kemudian disimpan atau juga kemudian dilarung, yang dari banyak informasi dilakukan di Laudiang, untuk Karo gunung-gunung, atau Loh Wampu ataupun Sungai Wampu, di Karo Binge dan Jahe. Sehingga timbul beberapa pertanyaan. 1. Apakah pembakaran jenazah ada dilakukan di suku ataupun daerah lain di Nusantara selain Karo dan Bali, yang pernah mengalami pengaruh Hindu? 2. Apakah tahapan yang seperti dikemukakan sebelumnya, juga ada terjadi di suku atau daerah lain selain Karo yang pernah mengalami pengaruh Hindu? Atau di Bali sana, atau bahkan di India sana yang tanah asalnya agama Hindu, apakah tahapan-tahapan itu ada terjadi? Bahkan di Jawa yang dulunya merupakan pusat peradaban Hindu di Nusantara tidak ada kita ketahui adanya tradisi pembakaran jenazah. Suku Batak yang keberadaannya secara geografis dekat dengan suku Karo, yang katanya juga turut dipengaruhi Hindu, juga tidak memiliki tradisi pembakaran mayat. Sehingga, pertanyaan berikutnya atau yang ketiga adalah, jika demikian, apakah tradisi pembakaran mayat di suku Karo itu murni pengaruh Hindu? Atau asli tradisi lokal Karo sebagai suku yang berdiri sendiri, sehingga memiliki kekhasannya? Jangan kamu lupa untuk sukai, bagikan dan ikuti ataupun subscribe Menjuah-juah Indonesia. Terima kasih.